Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa ma'asyiral mukarramin wal hadirin wal hormati wabil khusus Ahyai Marzuki Mustama para ulama, para sepuh ingkang pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Jawa Timur dan Pasuruan. Alhamdulillah masyukurillah siang menika kula kali panjenengan tembek mawon mengadakan pelantikan untuk sekian kalinya, yaitu adalah Kabupaten. Mudah-mudahan nanti kula berikan kepada semua untuk segera membentuk di kecamatan dan di ring. Jadi program yang pertama kali yang harus kita lakukan kalau panjenengan betul-betul pengen memperjuangkan bangsa, memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, memperjuangkan NU, karena ini doktrin daripada orang-orang yang tidak benar itu sudah menggurita kemana-mana. Maka yang kalian harus lakukan bukan demo, tapi yang harus panjenengan lakukan, panjenengan membuat benteng di setiap pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di kampung-kampung panjenengan bentuk ranting, itu jihadnya kalian. Panjenengan bentuk di wilayah apa namanya, di cabang, kemudian panjenengan bentuk di tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat ranting, bahkan mungkin bisa anak ranting. Panjenengan adakan kegiatan koordinasi minimal setiap minggu sekali, koordinasi rapat Zoom minimal setiap minggu sekali, atau sebulan minimal ada 4 kali. Adakan kopdar, kopi darat. Nek teng NU ni Lailatul Istima kai, nek teng PWI niku Lailatul Kopdar mawon. Lah niki itu tugas panjenengan. Jadi panjenengan jangan terlalu banyak menanggapi framing yang tidak penting. Gitu? Lho seono sing ngomong seumpami PWI kados ngeten, biarkan anjing menggonggong, kafilah yang berlalu kafilah yang menggonggong mau beres kok. Ini apa mboten? Jadi enggak usah menanggapi, biarkan saja. Ada framing seperti itu, biarkan saja. Ini berarti yang namanya PWI itu katakan seumpama kurang begini, atau seumpama kalah dan segalanya. Biarkan. Yang penting kita fokus pada penguatan organisasi. Kita ini lagi membuat mobil, lagi membuat pesawat supaya bisa terbang. Panjenengan pesawatnya dereng dados lo kepengen mabur pripun. Suwiwiye dereng enten, panjenengan pengen Bang Singapura lo pripun sama ngirin. Panjenengan bentuk itu mobilnya yang kuat, pesawatnya yang kuat, tank bajanya yang kuat, baru panjenengan itu bertempur. Maka dari itu para syekh Rasul cukup jadikan satu standar dari pergerakan yang ada di Jawa Timur adalah kasus Winongan. Kenapa para syekh Rasul? Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kebangsaan itu masih lemah. Ini menunjukkan pembelaan terhadap kebenaran itu masih lemah. Ini menunjukkan bahwasannya dodok penggali panjenengan merah putih niku sampun abu-abu. Banyak yang tidak berani menyatakan kebenaran. Banyak orang yang tidak berani mengatakan kebenaran. Dan ini real, ojo nglamun sampai. Maka dari itu saya bicara kepada Rijal, Gus sampun nglamun di Jawa Timur itu masih.
Saya akui, maka dari itu segera dibentuk kekuatan Gus. Dari pojok sampai ke pojok, dari darat sampai ke gunung, cepat dibentuk. Jangan terlambat. Sebab ini bangsa ini harus ada yang membela. Sebab negara ini harus ada yang melindungi. Sebab rakyat ini harus ada yang membela. Jangan sampai kecolongan. Yun sewu. Data sudah, perkara sudah jelas. Termasuk masalah yang berkaitan dengan provokasi daripada saudara Rizik Syihab yang selalu menggembar-gemborkan perang untuk memerangi pribumi. Pribumi suruh perang dengan pribumi, membawa golok, siapkan parit, parang, golok dan segalanya. Itu sudah jelas bukan hoax, bukan fitnah. Sampai detik ini aparat dan pemerintah masih enggan untuk menindaknya. Betul kata Gus Dur bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak sang salah. Panjenengan semua tiang sing ngerti kebenaran banyak, orang yang mengerti kebenaran banyak, orang yang mengerti tentang kesalahan dan kebatilan banyak, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan benar. Banyak orang yang tidak berani untuk menghadapi kebatilan. Niki urusannya wani apa ora? Milo sarate dados orang wani biasanya lihat ditanggleti jawabnya sampai aneh. Padahal harga mati Indonesia jaya, Nusantara milik kita, wani gelut wani melem. Lagi para syarif para rasul, jangan kalian biarkan bangsa dan tanah air ini dimiliki oleh orang sejengkal pun, jangan kalian biarkan. Dan ini sudah data real, itu sudah kejelasan hal yang melanggar hukum, baik hukum syariat ataupun hukum positif seperti yang dikatakan tadi oleh Amr. Tapi sampai detik ini saudara-saudara kan kasus masalah yang berkaitan dengan winongan abu-abu, bahkan terkesan di situ ada manipulasi hukum. Dan itu terjadi di mana-mana. Artinya apa? Yang kita hadapi bukan sekedar ba'alwi. Ya ba'alwi, ya pejabat yang tidak benar, dan ipol yang ambivalen. Mereka berkenaan dengan apakah kasus hukum, apakah korupsi, atau obat dan yang lainnya, sehingga menyebabkan mereka tidak berani mengatakan yang benar kepada kalian, dan pada akhirnya rakyat yang akan jadi korban. Ini semuanya lawan kita. Makanya PWI harus kuat, harus tahan banting. PWI tidak boleh takut membela Rasulullah, mengatakan benar, tidak boleh takut. Kalau kalian takut, dulu di Cirebon itu ada makom, yang makom itu nama Yahya. Di mana-mana emang Toha bin Yahya banyak sekali. Di sini Toha bin Yahya. Kalau enggak Toha bin Toha, jadi enggak ada nama yang lain bin Toha bin Toha. Saya bilang ini Toha aku punya bin Toha, Jember bin Toha. Ini bin Toha kok banyak banget. Tohanya ada lagi di makamnya Habib Toha. Ini yang benar mana Habib Toha ini makamnya? Itu diceleduk ceritanya saudara-saudara kalian, itu ada. Sehingga saudara-saudara setelah diteliti ternyata kesaksian masyarakat di situ bahwasanya di situ tidak ada makamnya Habib. Ini yang asli ini makamnya Syarif Husain, keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Kanoman. Tapi ada yang numpuk, dan di situ ada lagi Ki Buyut Kedit. Ki Buyut Kedit itu juga nama Arabnya juga ada. Itu adalah keluarga sultan. Tidak ada oknum Habib datang ke situ kemudian mengganti namanya dengan Habib Toha bin Yahya, dibangun kuburan, banyak yang menziarahi. Ini saudara-saudara kan dihauli beberapa kali, haul Pak. Sampai kemarin itu ceritanya mau mengadakan haul rupanya. Tiba-tiba kemudian dari aparat kepolisian itu datang kepada saya. Tanya, Gus,
Sampai saya bilang seharusnya yang kalian waspada itu bukan PWI, mereka yang memalsukan makam, mereka yang merusak negara, itu yang harus diwaspadai oleh kalian. PWI ini lagi menelusuri, dan penelusuran itu tidak sembarangan, berdasarkan sejarah, artefak-artefak yang ada di negara, sejarahnya diungkap, akar budayanya dari mana, termasuk juga kesaksian masyarakat, ini lagi diungkap. Ini terjadi juga di Wonosobo. Saudara-saudara sekalian, yang namanya sesepuh Wonosobo itu Ki Ageng Wonosobo tidak pernah dihauli oleh masyarakat Wonosobo. Justru dipalingkan oleh seorang Habib datang dengan membuat kuburan palsu dengan atas nama Habib Awud, di mana Habib Awud nasabe gak ene awud-awutan. Nasabe awud-awutan guys. Masya Allah, nasabnya itu nggak ada. Maka PWI Laskar Sabilillah itu ketika itu saudara-saudara menangani itu, dan problemnya itu juga pada aparat. Aneh bin ajaib. Padahal saya yakin mereka tahu bahwa itu adalah makam palsu. Itu tidak ada. Masyarakat yang menyaksikan pun tidak ada yang mengatakan di situ ada makamnya Habib Awud. Dihauli sampai 16 kali. Ini menunjukkan bukan sekedar keteledoran rakyat Indonesia, tapi keteledoran aparat pemerintah dan ulama Indonesia. Sampian semua dosa berjamaah di depan Allah harus palsu. Maka kalau seumpama PWI Laskar Sabilillah kemudian wajib meluruskan tuh, maka akhirnya ketika diadakan haul lagi, ada polemik semacam itu, kesaksian masyarakat seperti itu, maka PWI Laskar Sabilillah meminta kepada masyarakat dan pemerintah, itu Habib Awud jangan dulu dihauli sebelum sejarahnya jelas dan kuburannya ini jelas apakah asli apa tidak. Sekarang kalau seumpama bersikap seperti itu benar atau salah? Melanggar hukum apa tidak? Kenapa PWI yang harus diawasi? Anggota PWI dipersekusi, anggota PWI ada yang ngancam. Kan? Antara parah apa enggak? Bangsa kita sudah parah belum? Parah belum? Kemudian dikatakan bahwa bangsa kita itu katanya nggak ada apa-apa, aman-aman, aman dasmu. Dari mana? Ini saudara-saudara kan 16 kali dihauli, berarti 16 tahun semua aparatnya datang, padahal itu sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, hanya soal ketakutan kepada Habib tertentu. Karakter orang Gus Dur mengatakan bahwasanya bangsa ini pengecut karena tidak berani menindak yang salah. Ternyata saya alami seperti itu. Maka PWI Laskar Sabilillah mengetuk hati nurani kalian semua. Datang untuk mengetuk pintu kalian, datang untuk mengetuk rumah kalian, membuka mata hati kalian. Begini loh yang aslinya, seperti ini loh bangsa kita, negara kita seperti ini. Ayo kita bela, ayo kita bereskan, ayo kita luruskan, ayo kita rengkuh kembali, kita beres itu otomali, sing leres. Apakah PWI salah? Kenapa malah PWI ini yang dicurigai? Aneh bin ajaib saya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara. Maka di sinilah banyak beberapa kasus. Akhirnya diantaranya yang ada di Wonosobo bisa berhenti. Habib Awud berhenti dan akhirnya kita kumpul di beberapa supaya digali sejarahnya. Yang paling sepuh siapa di Wonosobo? Ternyata Ki Ageng Wonosobo yang sejarahnya tertimbun dengan kebatilan. Baru dihauli kemarin. Link 2 kali 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang kesaksian panjenengan PWI Laskar Sabilillah menggeser daripada haulnya Habib Awud yang sejarahnya tidak jelas, makamnya tidak jelas, digeser kepada haulnya sesepuh Wonosobo asli Ki Ageng Wonosobo. Itu tindakan hak apa tindakan yang batil? Tindakan yang benar apa tindakan yang salah?
Apakah itu tindakan yang disebut oleh sebagian pengurus NU, sebagian ulama Nahdlatul Ulama sebagai tindakan semena-mena membongkar kuburan, tindakan mengadu domba antar umat Islam? Betul apa betul semacam itu? Tidak betul. Terus betul. Makanya panjenengan jadi harus kuat. Apalagi ini pemalit yang Pasuruan. Lebih wajib lagi karena kasus dan doktrinnya. Saya yakin masyarakat Pasuruan di dalam tetap kepada NKRI, tetap kepada NU Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma kita luruskan karena ada yang membelokkan. Pulau yakin waliullah atau para aulia yang ada di Indonesia tidak akan mengizinkan orang menghancurkan tanah air dan Indonesia. Poros cerek poros dulur, maka saya minta kepada kalian semua sebagai pengurus sabilillah, kalian jangan cuma pintar membahas framing, tapi kalian bentuk itu dari mulai kecamatan sampai ranting. Itu kalian pahlawan, mujahidin fisabilillah kalian. Iku dal niku nggih kasusé sami kali kula niku. Pas kula nggih pengajian terus sedot. Bedos ku sanu kula. Pak, boten napa? Itu panjenengan bukan pengorbanan. Tapi ini adalah konsekuensi saya ketika saya memperjuangkan bangsa dan agama. Saya harus pura konsekuensi. Itu konsekuensi saya. Bukan pengorbanan, bukan. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di negara ini. Tidak. Bahasa saya lebih berjasa. Pahlawan lebih berjasa. Saya hanya sedikit. Itu hanya konsekuensi. Mau berjuang berarti harus berkorban. Kalau seumpama tidak berkorban, jangan kalian berjuang. Akhirnya saya bicara kepada Arab itu, PWI Laskar Sabilillah tidak akan mengadakan gerakan. Silahkan hal dilaksanakan, jaga yang ketat oleh kalian. Tapi kalian harus tahu ya, ketika kalian menjaga dan ngepam di hal itu, kalian ketika itu sedang menginjak-injak dan berkhianat terhadap negara kalian. Ya bicara tegas itu di depan anggota-anggota Polda waktu itu. Kalian ketika ngepam berarti kalian lagi berkhianat terhadap bangsa dan negara. Tidak. Sekalian saja, nggak usah haul, rubah saja NKRI-nya menjadi negara taring Indonesia. Kalau kalian memang tidak bisa sudah menjaga. Kita menghadapi heran karena banyak pengkhianat. Karena wa minhum may yalzim shadaqat fa in u'ta minha radu wa illam yu'ta minha idzahum yasqatun. Banyak orang-orang yang mencintai orang yang di atas agama, di atas negara, di atas bangsa. Ambivalensi. Untuk di NU keuntungan masuk di PWI ambil keuntungan, di NU tidak menguntungkan lari ke PWI, PWI tidak menguntungkan ditinggalkan itu PWI, dan ketika itu dia ngamuk-ngamuk karena merasa keuntungan mereka tidak dibagi, karena merasa mereka dirugikan. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idzahum yasqutun. Anda bisa berkamuflase di depan manusia, tapi Anda tidak bisa berkamuflase di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada dalam Al-Quran. Wa minhum al-mu'tirun. Banyak alasan. Banyak alasan itu artinya mboten dukung, tapi ya mboten sekecot. Kusri kulot dukung kulot apa? Begini banyak alasan. Kanjeng Nabi didhawuhi dumateng Gusti Allah, ya Muhammad, kalau seumpama ada orang yang banyak alasan untuk dimintai perjuangan, katakan kepada mereka, Muhammad, uqudu ma'al qaidin, pulang ke rumah, diam kamu, duduk manis. Ya Muhammad, fa in kharuju fikum la awdu'u khilalakum yabghunal fitnah. Orang semacam ini Muhammad, kalau mereka pun keluar berjuang masuk di dalam pasukan kamu, bukan akan mendapatkan kekuatan, menambah kehebatan, menambah keuntungan dalam perjuangan, tidak. Tapi dia masuk menyelimat di golongan kamu dalam rangka menanamkan, mencari fitnah.
adu domba antar anggota. Makanya disebutnya qulal munafiqun, dan mudah-mudahan di Pasuruan jangan sampai ada. Allah bi'ayyakum. Mereka jadi seperti orang sakit, seperti orang sepuh, seperti orang perempuan yang tidak mau berjuang. Istilahnya zaman sekarang mah tidak, orang cemen. Maka dari itu lagi al-musta'min. Orang yang minta izin. Kalau bedanya apa? Kalau orang yang i'tidhar itu sebetulnya mereka itu, tapi kalau yang izin meyakini tapi nggak berani. Mendukung Rasulullah tapi nggak berani. Makanya izin, seolah-olah izin. Kata Allah mengatakan bahwa ya Muhammad, sebetulnya yang dimintai izin itu Muhammad. Perkara yang diminta izin itu tidak ada Muhammad. Kecuali kalau mereka tidak berani. Itu. Apa kamu mengizinkan? Itu karena apa? Memang ada orang kita yang mendukung kita, orang kita yang tahu bahwa itu adalah kesalahan, kebatilan, tapi mereka tidak berani bertindak, dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian supaya tahu siapa itu PWI Laskar Sabillah, orang yang lepas dari itu. Paham ya? Paham ya? Bila para saya kalau nyuwun batang panjenengan, tegakkan dada kalian, bangkitkan semangat kalian. Pasuruan harus bangkit, segera dibentuk sampai ranting. Segera dibentuk sampai ranting. Jangan telat, jangan terlambat. Sekarang Jawa Tengah sudah membentuk ranting kecamatan, hampir semua selesai. Jawa Timur agak terlambat. Perjuangan, jangan sampai panjenengan ditoreh darah perjuangan nanti lambat. Maka mohon semuanya, saya ini keliling kemana, sampai wong namanya PWI kan belum ada. Jadi ngono nyotrone ya itu ongkos piambak mawon sengkuyungan. Iya, ya wis yang namanya nasib atau sengoto nasib berjuang. Kemudian itu pernah ditahui yang Gus, ini kalau panjenengan mau bicara Gus, ini bisa Gus nanti untuk dana PWI Gus. Iya. Tapi nanti ada gambling lah, ada apa namanya? Ada gambling, ada syarat-syarat yang tidak saya bilang. Kenapa? Biar masyarakat Indonesia merasakan berjuang tanpa uang. Ya songkuyungan, golek duit ya sanes berjuang nih sampai aduh. Sebab saya khawatir kalau saya cari dari investor untuk mengembangkan PWI Laskar Sabillah dalam perjuangannya, saya khawatir panjenengan berebut seperti halnya sahabat Kanjeng Nabi diamanatkan untuk ada di Jabalur Rimayah, Jamal Rumat ingkang wonten dumateng perang Uhud. Ternyata mereka turun lepas daripada komandonya Rasulullah, rebutan ghanimah, pada akhirnya perang Uhud hampir dikalahkan oleh musuh. Saya tidak mau. Biar. Kenapa? Oh PWI suki-suki kok. Suki-suki sengkuyungan nih. Oh seumpame 50.000 Kang 1.000 yang sejuta kali juta nggih kata. Saya belum mencari. Terjadi perebutan pasuaran niku ba'alwi kat wahabi kat niku mboten enten. Iki biasanya sing ngakak-ngakak yang ngakoni awake dhewe itu. Kenapa mboten? Maka dari itu saya ingin tahu bagaimana panjenengan berjuang. Jangan dulu investor sengkuyungan. Lokus kulone, lokus saya ngantos niku Gus dereng dahar. Wong kula kaya Imam Mustama disami kekaliran ngantos niki nggih nggih. Dan itu tidak ada masalah. Waktu di Sumatera saya, Gus ini sini sana, iya sila. Gimana caranya? Jangan kalian jangan kalian khawatir. Yang penting ada di sana, saya datang. Itu jaraknya sampai 18 jam perjalanan.
10 jam, 12 jam kita datang sana. Kalau kalian berjuang di PWI Laskar apa-apa, saya kasih tahu, in ajriya illa 'alallahi rabbil, ungkus di Allah. Pada gandulan monggo, pada kondel monggo, buatan nama-nama. Tapi insya Allah PWI Laskar Sabilillah diusik gak bakal menang awakmu. Sebab PWI itu min ayatillah. PWI itu min ayatillah. Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi, sing kagungan tarekat Madyaniyah atau Syu'aibiyah, yang diklaim bahwasanya Faqih Muqaddam itu muridnya Imam Syu'aib. Itu klaim itu harus diteliti. Kenapa? Karena menurut sebagian mu'arrikh termasuk ke Imaduddin Al-Bantani, Faqih Muqaddam itu orang fiktif, nggak ada sosoknya. Jadi yang diadakan, tapi kuburannya ada, itu aneh juga. Tapi ya wong Toha bin Yahya aja ada kuburannya. Banyak juga, apalagi yang di Bonang itu kan banyak sekali tuh Habib-habib baru itu. Itu kira-kira masuk daftar malaikat raqib atid apa enggak itu? Allah. Itu saudara-saudara kalian. Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abu Madyan niku gad Imam Muhammad Harazim oleh ini ingkang kagungan ya. Abul Hasan Asy'ari akan dari Imam Abu Madyan ngendika al-haqqu yajri ala al-sinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Al-haqqu yajri, kebenaran itu akan mengalir atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisannya para ulama di setiap zaman. Bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Yang pantas kebenaran itu diungkapkan untuk apa? Mbah Yai Soleh Darat niku remen maos kitab Mbah Yai. Walau basa Jawa niku kan tafsir basa Jawa sedaya ini basa Jawa niku. Tapi luar biasa itu, ada beberapa poin-poin saya menemukan titik-titik berlian yang sangat sebagai pondasi daripada Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Soleh Darat ngendika, maksudnya adalah ketika ada satu kebatilan dan kesesatan yang sudah meresahkan masyarakat, yang sudah meresahkan hati umat Islam, hati masyarakat, tapi masyarakat belum mampu mengungkapkannya. Tapi kebatilan dan kesesatan itu sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah meresahkan, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapkannya. Maka al-haq akan diturunkan oleh Allah di atas lisannya bagian daripada para ulama yang ditunjuk oleh Allah. Itu kata Mbah Yai Soleh Darat. Maka dari itu saudara-saudara kalian, kebatilan yang ada pada Ba'alwi seperti yang sesuai tadi diceritakan oleh Mbah Yai Marzuki Mustamar, itu sudah dicatat oleh PWI. Saya sudah menugaskan dan Gus untuk menulis, dan alhamdulillah sudah tersusun bukunya. Insya Allah ini akan bagi oleh beberapa pejabat yang penting supaya mereka tahu, termasuk juga standing, kemudian juga masalah yang berkaitan minhaj baik yang baik itu supaya mereka edukasi. Kita juga harus ngaji mereka, harus edukasi kepada orang yang belum tahu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di sini PWI Laskar Sabilillah berdiri bersama kebenaran. Maka seumpami benar, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nek kebenaran niku saka pangeran, ojo dadi wong mang-mang terus. Miturut kula husnudzon niku termasuk mumtarin ya. Sebabnya itu bukan zon menurut saya.
ittisalul nasabnya tetap waham, dan waham itu Rasulul waham karena sudah secara sejarah dan ilmiah mongkot ya. Para syirek para rasulur sakulo cekap sinten mawon mugi-mugi wonten mantun selamat bekerja, hir ora mingkir, hir ora mingkir, hir ora mingkir, tabrak, jaga Pasuruan, bentengi Pasuruan, bela Pasuruan, bela rakyat masyarakat Pasuruan. Saya sebetulnya sangat ngenes ketika binongan terjadi seperti itu, ngenes. Hati saya sedih sekali, tapi bagaimana kekuatan kita belum menyukai lagi. Tapi saya hanya berpesan, jaga Winongan, bela itu masyarakat Winongan, jangan dibiarkan mereka sendiri, jangan dibiarkan mereka kalah, jangan dibiarkan mereka terlunta-lunta tidak ada yang bela. Ketika ada masalah dan mau menzalimi Pasuruan, mau menzalimi dan berbuat sesuatu kebatilan di Pasuruan, maka masyarakat Pasuruan dan kalian jangan tinggal diam. Di atas ada Allah, ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kita juga ada para ulama, para wali. Baik, dari saya cukup sampai sana. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.